Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada eksplorasi kali ini, kami ingin mengajak Anda kembali bernostalgia, mengenang seorang tokoh yang namanya begitu erat kaitannya dengan sejarah Banten. Namun jasa besarnya seringkali terabaikan, bahkan nyaris terlupakan. Dia adalah salah satu mutiara terindah Banten yang selama ini bersembunyi, kini menyembul keluar, membuka jati dirinya. Di tempat persembunyiannya, ia menamakan dirinya sebagai Ki Buyut Salika. Namun sayang, tidak ada referensi sebagai alat pendukungnya. Yang tersisa hanya cerita yang sudah turun-temurun tentang sering munculnya sosok harimau di makam ini. Di sini kami tidak mempersoalkan kenapa sering berwujud harimau, sebab akan menimbulkan banyak perdebatan. Karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. Namun dengan pendekatan spiritual dapat ditarik benang merahnya yang akan membawa kita kepada satu titik terang yang pada akhirnya dapat dirunut secara logika historis. Sebelum kita mencari tahu siapa Ki Buyut Salika, ada baiknya kita awali dengan mengkaji kata salika. Salika atau salik asal kata dari bahasa Arab. Secara harfiah berarti pengembara yang sedang dalam perjalanan. Istilah ini digunakan untuk anggota tarekat sufi yang bermaksud secara aktif mencari realisasi Tuhan. Lalu siapakah tokoh di balik Buyut Salika sebenarnya? Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib yang terlihat dan simbol yang terbaca, beliau adalah Pangeran Arya Purbaya, salah satu putra Sultan Ageng Tirtayasa, seorang pangeran juga seorang waliullah. Kisah perjuangannya melawan penjajah tercatat dalam sejarah Banten. Dia memahami yang terdalam hingga tertinggi. Biasa tapi luar biasa. Ucapannya bagai sabdo Pandita Ratu. Alam mendukung tanpa aji. Tangis dan tawanya mampu mendorong air, api, tanah, dan angin. Hingga ruang pun ikut dan mengikuti. Itulah bukti cinta kepada kekasih. Bukan dirinya lagi yang bergerak, tapi dirinya diperjalankan menuju wujud kekasih. Karena dirinya selalu berusaha berada menyentuh wilayah cahaya abadi. Wajar kebijaksanaannya menjadi jubah sederhana. Tangisnya bukan penderitaan diri, melainkan derita yang lemah menyentuh diri. Inilah sebuah kesaksian diri dalam perjalanan spiritual. Dirinya satu dalam wujud yang lain. Jasinga. Demikian butiran kisah episode Alam Semesta, perpustakaan yang terhampar luas untuk dipahami. Hikmah Tuhan menciptakan dunia agar segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap dan terpahami. Semoga bermanfaat dan mengetuk hati kita untuk lebih peduli kepada leluhur yang telah berjuang dengan tenaga, keringat, air mata, harta, bahkan nyawanya sendiri demi tanah air tercinta,
Nusantara Sakti. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, ketika lautan hikmah dari segala ilmu terselami, maka terlihatlah mutiara-mutiara indah yang sangat berkilau. Dan banyak di antara para salik yang mengambil mutiara-mutiara itu, karena saling takjub melihat mutiara-mutiara tersebut. Ketika rasa takjub itu datang merasuk ke dalam kolbu, maka pada saat itu nyanyian ego menyertai dan mengakibatkan diri hanyut dan tenggelam dalam rasa. Di satu sisi, rasa itu adalah jalan menuju yang sejati. Akan tetapi, apabila terlena, hanyut dalam rasa, dan lupa akan pemilik rasa, maka semakin banyak duri-duri yang akan tumbuh di dalam diri. Berapa banyak yang asik masuk ke dalam rasa, berenang dalam nikmatnya rasa, lalu merasa kosong, lalu meraba dalam kosong, dan mengatakan tidak ada apa-apa, dan menyatakan bahwa inilah puncak, inilah sejati, inilah akhir dari segalanya. Maka ketika hal ini tertanam, itulah akar duri-duri yang menyelimuti diri tanpa tersadari. Lalu ia bertuhankan akan kekosongan, bertuhankan akan kehampaan, dan bertuhankan akan ketiadaan. Padahal rasa itu masih dalam sifat jamalnya dan bukan akhir perjalanan. Namun itu barulah awal perjalanan untuk melangkah melihat rahasia kalam, yaitu mutiara zikrullah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal leluhurnya, maka dia akan mengetahui di mana letak kedudukannya. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.